Halo semuanya, jumpa lagi dengan Ibu di pertemuan ke-12 mata kuliah Matematika Ekonomi. Pertemuan ini lanjutan dari yang kemarin tentang diferensial ya. Kali ini kita bahas penerapan dalam ekonominya. Kan yang kemarin sudah mantep kan hitung-hitungannya. Nah, sekarang kita ke soal cerita. Ibu langsung ke contoh aja ya. Nanti tinggal dihitung gimana hasilnya. Di sini udah ada fungsi permintaan barang ditunjukkan oleh P sama dengan 24 min 2Q. Nah, bagaimana kalau yang ditanya penerimaan total dan fungsi penerimaan marginal? Jadi, kan udah ada nih P-nya nih ya, fungsi permintaan barangnya. Segini fungsinya. Yang ditanya penerimaan total. Berarti kita cari dulu fungsinya. Fungsi penerimaan total masih ingat nggak yang waktu sebelum UTS R sama dengan P dikali Q. Nah, ini rumusnya. Jadi kita ubah jadi fungsi. Kalau fungsi itu kan tinggal ditambahin Q ya, biar ada variabelnya. Jadi R sama dengan P-nya udah ada kan ini. Kita tulis deh. Berarti 24 min 2Q. Nah, dikali P kurung ya. Ini kurung ini buat pembatas antara yang satu dengan yang kedua. Biar nggak rancu titik komanya, minusnya juga ya. Nah, ini R sama dengan kan Q udah. Kita kaliin deh jadinya. Sama-sama nanti kurungnya dibuka dikaliin ke sini. 24 dikali Q berarti 24 Q gitu kan. Minus 2Q kali Q. Minus dikali plus minus kan. Berarti min 2Q dikali Q. Q-nya ada 2, berarti pangkatnya 2. 2 Q Q atau Q pangkat 2. Nah, gini hasilnya. Ini berarti namanya dapat fungsi penerimaan total. Gitu. Nah, kalau udah dapat fungsi penerimaan total, yang ditanya lagi apa? Marginalnya. Nah, untuk fungsi penerimaan marginal itu caranya nanti kita turunin, yaitu turunan dari, betulis ya, dari fungsi si penerimaan total. Nah, berarti ntar dari sini kita turunin. Ini diturunkan. Gitu caranya diturunkan. Yuk, berarti kalau kita turunkan, kan R-nya dapat berapa nih? Tulis 24 Q min 2Q pangkat 2. Kan gitu. Sekarang kita turunin. Masih ingat kan kalau turunan itu lambangnya apa? Aksen ya. Berarti kalau aksen di atas, petik di atas itu namanya turunannya. Nah, turunannya ingat berarti pangkatnya dikurang 1. Ini pangkatnya berapa Q? 1 kan? Karena tulisannya. Nah, 1 dikurang 1, 0. Atau lebih gampang gimana? Kalau pangkatnya cuma 1, berarti hilang variabelnya, tinggal 24 gitu kan? Oke. Terus ini minus, pangkatnya kedepanin, 2. Ini kan 2 dikali 2 kedepanin. Nah, terus pangkat dikurang 1. 2 kurang 1 berapa? Putus lagi deh biar nggak pusing. Jadi, 24 min, ini kali ya, bisa ya, kan sama-sama angka. 2 kali 2, 4, Q pangkat 1. Gitu. Nah, ini namanya fungsi penerimaan marginal ya. Udah selesai, ini yang pertamanya. Jadi, ini fungsi penerimaan marginal ya. Marginalnya. Nah, udah dapet. Ditulisnya R aksen 24 min 4Q. Pangkat 1 ya, nggak usah tulis ya, nih. Nih, kalau udah langsung apa lagi ditanya? Berapa nilai penerimaan marginal jika perusahaan produksi 10 output
Terus artinya apa? Jelaskan. Ini kan udah tahu kan kita fungsi penerimaan marginalnya segini. Nah, kita masukin dari 10 output yang diketahui. Berarti output ini jadi key ya. Karena kan output, input itu sama aja kan unit ya. Berarti ini key quantity. Jadi kuantitinya ada 10 ya. Kalau udah berarti di sini tadi kan R-nya itu berapa R aksennya? 24 min 4 key gitu ya. Nah, kita masukin key-nya 10. Berarti kalau misalnya key-nya 10 jadinya ganti. Jadinya tulis aja langsung ya. Berarti 24 minus 4 kali 10. Berarti berapa? 24 minus 4 kali 10? 40. Jadi punya uang 24 dikurangin 40. Masih ngutang berapa? Ngutang 16 ya. Nah, gitu selesai. Nah, berarti kalau ada minus 16, jelaskan artinya. Artinya jadi bagaimana sih? Artinya, tulis ya. Artinya udah ibu tulis nih. Jadi angka min 16 di sini maksudnya minus ini nggak usah diuraikan ya, nggak usah maksudnya minus hasilnya ya. Minus ini cuma buat simbol. Jadi kayak gini, untuk setiap penurunan penjualan key yang dijual 1 unit, karena kan 1 unit ya, menyebabkan adanya pengurangan pendapatan sebesar 16. Nah, 16 dari mana? Dari ini angka yang dihasilkan. Dan sebaliknya, untuk setiap peningkatan penjualan key dijual 1 unit menyebabkan adanya tambahan pendapatan sebesar 16 juga. Jadi kalau penurunan penjualan dapat pengurangan pendapatan 16, terus kalau peningkatan penjualan ditambahin 16 juga, gitu maksudnya 16 ini ya. Jadi ingat minus ini bukan berarti hasilnya minus, cuma buat simbol aja. Jadi kita patokan nama angkanya aja 16 gitu ya. Jadi kalau di penurunan dapat pengurangan sebesar 16, kalau peningkatan dapat tambahan pendapatan 16 juga gitu ya. Semoga paham. Habis itu langsung ke contoh kedua. Lanjut ke contoh yang kedua. Fungsi total biaya perusahaan yaitu C simbolnya ya. Q pangkat 3 min 3 Q pangkat 2 plus 10 Q plus 50. Yang ditanya adalah bagaimana fungsi biaya marginal. Yang kedua nilainya marginal kalau perusahaan produksi 2. Oke, sama kayak tadi. Caranya, tadi kan sama biaya marginal ya. Cuma kan kalau ini kan enaknya udah ada total biaya. Jadi nggak perlu repot-repot lagi. Pakai dikali Q lagi. Ya kan? Kan tadi kan dikali Q kan. R sama dengan P dikali Q. Karena udah ada Q-nya ini. Berarti langsung aja cari biaya marginal. Marginalnya. Nah, jadi kalau biaya marginal ingat itu diturunkan. Nih, diturunkan. Jadi fungsi yang si C diturunkan. Yuk. Tulis deh. Fungsi biaya marginal. Ibu singkat aja ya. Jadi, si C tadi kan Q pangkat 3 min 3 Q pangkat 2 plus 10 Q plus 50. Kan gini ya. Yuk kita turunin. Berarti C aksen sama dengan kedepanin 3-nya. Nah, Q pangkat 2 ya. Langsung aja ya dikurang 1. Minus 3 dikali 2. Q-nya kurang 1. Nggak usah tulis ya. Plus 10 Q jadi 10. Plus 50. Nggak ada variabelnya jadi habis 0 ya. Jadi C aksen 3 Q pangkat 2. 3 kali 2 minus 6 Q plus 10. Nah, kelar. Ini fungsi biaya marginalnya. Selesai. Sekarang berapa nilai biaya marginal jika perusahaan produksi 2? Kita cari nilainya dengan berarti 2 itu sebagai apa? Q juga ya. Berarti Q-nya jadi 2. Dari sini berarti yang pertama ya. Berarti yang keduanya C aksen kan 3Q pangkat 2 minus 6Q plus 10. Kita ganti Q-nya 2. Yuk, berarti kalau ganti Q-nya 2,
Jadi gimana? 3, Q-nya ganti 2, berarti 2 pangkat 2 minus 6 kali 2 plus 10. Sama dengan 3, 2 pangkat 2, 4 minus 6 kali 2 langsung 12 plus 10. 3 kali 4, 12 minus 12 plus 10. 12 kurang 12 habis ya, tinggal 10. Nah ini 10 patokannya. Jelaskan artinya, berarti artinya sama kayak tadi. Nggak usah bertulis ya. Jadi artinya itu setiap peningkatan penjualan Q yang dijual sebanyak 1 unit akan menyebabkan adanya tambahan biaya sebesar 10, ya kan? Nah, sebaliknya, kalau adanya penurunan penjualan sebanyak 1 unit berarti menyebabkan pengurangan biaya sebesar 10 juga. Gitu, selesai ya. Nanti artinya ditulis sendiri. Sama kayak yang tadi yang contoh, sama kayak contoh 1. Oke. Selesai contoh 2. Contoh ketiga sekarang, diketahui fungsi utilitas total U ya. Utilitas U sama dengan 80Q min 4Q pangkat 2. Apa yang ditanya? Yaitu fungsi utilitas marginal. Ingat, kalau ada kata marginal berarti diapain? Diturunkan. Apa yang diturunkan? Yang diketahui ini ya. Kalau udah turunin nanti cari nilai maksimumnya. Yuk. Jadi caranya yang pertama, fungsi utilitas marginal kita turunin dari U-nya, tulis ya 80Q min 4Q pangkat 2. Gini kan? Jadinya U aksen berarti ya kan diturunin ya, ingat aksen. 80Q berarti 80. Q-nya habis kan? Min 4, turunin 2-nya ke bawah, 2Q pangkat 1. Jadi U aksen sama dengan 80 min 4 kali 2, 8Q. Nah, ini fungsi utilitas marginalnya. Sekarang yang ditanya nilai maksimum. Nah, kalau nilai maksimum itu berarti U aksennya sama dengan 0 ya. Nah, ini rumusnya. Udah dari sananya, pokoknya kalau nyari nilai maksimum itu U aksen sama dengan 0. Jadi ini berarti U aksen 80 min 8Q, berarti ini harus sama dengan 0 hasilnya ini. Berarti U aksen 0. 0 sama dengan 80 min 8Q. Nah, buat nyari sih Q-nya ada berapa nanti gitu ya. Yuk. Nah, kan ini udah gini. 0 sama dengan 80 min 8Q. Bisa dipindah ruas dong. Salah satunya. Ibu pengen pindah ruasnya Q aja ya. Berarti ini min 8Q pindah ruas ke sini. Jadinya minus jadi plus ya. 8Q sama dengan 0 kan udah sini ya. 8Q plus 0 berarti 8Q ya. 0 nggak usah tulis. Sama dengan 80 tinggal turunin deh. Ini nggak pindah ruas. Kan tinggal turunin. Kalau pindah ruas berarti harus diganti tandanya. Ini kan nggak pindah ruas. Jadi tetap di bawah ya. Tetap segini. Jadi Q sama dengan 80 bagi 8. Ya kan 8 pindah ruas kan. Jadi dibagi, kan dikali jadi dibagi. 80 bagi 8, 10. Nah, dapat Q-nya sama dengan 10. Nah, kalau udah dapat Q-nya 10, kita cari kan nilainya berapa. Berarti kita cari nilainya berapa, Q10 ini kita masukin ke yang tadi ini. Di posisi panah ya. Jadi nih, ini ntar dimasukkan. Ntar dapat nilai U aksennya berapa. Yuk, berarti stepnya yang tadi kan U aksennya 80 min 8Q. Nah, Q-nya 10, tulis Q-nya sama dengan 10. Nah, ganti Q-nya jadi 10 ya. Contoh ketiga sekarang, diketahui fungsi utilitas total U ya. Utilitas U sama dengan 80Q min 4Q pangkat 2.
Apa yang ditanya? Yaitu fungsi utilitas marginal. Ingat, kalau ada kata marginal berarti diapain? Diturunkan. Apa yang diturunkan? Yang diketahui ini, ya. Kalau udah turunin, nanti cari nilai maksimumnya. Yuk. Jadi caranya, yang pertama, fungsi utilitas marginal. Kita turunin dari U-nya, tulis ya 80 Q min 4 Q pangkat 2. Gini kan? Jadinya U aksen berarti ya, kan diturunin ya, ingat aksen. 80 Q berarti 80. Q-nya habis kan? Min 4, turunin 2-nya ke bawah, 2 Q pangkat 1. Jadi U aksen sama dengan 80 min 4 kali 2, 8 Q. Nah, ini fungsi utilitas marginalnya. Sekarang yang ditanya nilai maksimum. Nah, kalau nilai maksimum itu berarti U aksennya sama dengan 0 ya. Nah, ini rumusnya. Udah dari sananya, pokoknya kalau nyari nilai maksimum itu U aksen sama dengan 0. Jadi ini berarti U aksen 80 min 8 Q, berarti ini harus sama dengan 0 hasilnya ini. Berarti U aksen 0. 0 sama dengan 80 min 8 Q. Nah, buat nyari sih Q-nya ada berapa nanti gitu ya. Yuk. Nah, kan ini udah gini. 0 sama dengan 80 min 8 Q. Bisa dipindah ruas dong. Salah satunya. Ibu pengen dipindah ruasnya Q aja ya. Berarti ini min 8 Q pindah ruas ke sini. Jadinya minus jadi plus ya. 8 Q sama dengan 0 kan udah sini ya. 8 Q plus 0 berarti 8 Q ya. 0 nggak usah tulis. Sama dengan 80 tinggal turunin deh. Ini nggak pindah ruas, kan tinggal turunin. Kalau pindah ruas berarti harus diganti tandanya. Ini kan nggak pindah ruas, jadi tetap di bawah ya, tetap segini. Jadi Q sama dengan 80 bagi 8. Ini kan 8 pindah ruas kan. Jadi dibagi, kan dikali jadi dibagi. 80 bagi 8, 10. Nah, dapat Q-nya sama dengan 10. Nah, kalau udah dapat Q-nya 10, kita cari kan nilainya berapa. Berarti kita cari nilainya berapa, Q10 ini kita masukkan ke dalam si U ini. Nah, tulis ya. Dimasukkan ke U gitu, ke U. Jadi kita tulis misalnya U-nya sama dengan 80 Q min 4 Q pangkat 2. Yang ini kan yang soal. Ya udah, kita tinggal ganti deh, Q-nya sama dengan 10. Jadi gimana? 80 Q-nya 10 gitu kan, min 4 Q ganti 10 pangkat 2. Jadi 80 kali 10 berapa? 0 2 kan, 800 minus 4 dikali 10 pangkat 2. 10 kali 10 100. Berarti dikali 100 kali 4 400 gitu kan. 800 kurang 400 400. Nah, selesai. Jadi nilai maksimumnya 400 gitu. Selesai deh sampai sini. Semoga paham ya. Sekarang soal yang terakhir, yaitu contoh keempat. Diketahui fungsi produk total P sama dengan 12 Q pangkat 2 min X pangkat 2 maksudnya minus X pangkat 3. Tentukanlah fungsi produk marginal. Ingat kalau marginal berarti diapain? Diturunkan. Dari mana? Dari soal P ini ya. Habis itu dicari nilai maksimum. Berarti kalau maksimum nanti max itu U aksen sama dengan 0. Biar terdapat nanti jadi Q-nya. Nanti kalau dapat Q-nya masukin ke kemana? Masukin ke U. Atau yang tadi P ini ya. Nah gitu. Ini langkah-langkahnya. Yuk langsung aja ya. Berarti fungsi produk marginal, ibu singkat aja ya. Sama dengan P sama dengan ini 12 X pangkat 2 min X pangkat 3
Jadi P aksennya, yuk turunin. 2 ke depanin, 12 dikali 2. X aja ya. Kan 2 kurang 1, minus 3 ke depanin. X pangkat 2. Jadi P aksennya 12 kali 2, 24. X minus 3X pangkat 2. Nah, ini fungsi produk marginalnya. Selesai ya. Sekarang tentukan nilai maksimum. Berarti gimana? Maksimumnya U aksen tuh harus sama dengan 0. Ingat, maksimum U sama 0. Jadi U aksen itu yang tadi kan utilitas ya, salah. Berarti P ya. Ganti jadi P. Tergantung dari soalnya. P aksen. Kalau U ya U aksen gitu ya. Berarti P aksennya ini 24X min 3X pangkat 2. Nah, P aksen 0. Berarti 24X min 3X pangkat 2. Pindah ruas ya bisa ya, yang min 3X pangkat 2 kesiniin. Jadi gimana? Minus jadi plus ya. Jadi 3X pangkat 2 sama dengan 24X. Habis itu, kalau udah gini gimana? Di sama-sama bagi X-nya yuk. Dibagi, kenapa dibagi X? Biar salah satu habis. Bagi X. Berarti X-nya kan pangkat 2. Dibagi 1, jadi tinggal 3X ya. Atau 2 dikurang 1 gitu. Jadi X. 24 X bagi X. Habis kan? Yang 24. Gitu ya caranya. Betulis dibagi X. Jadi tinggal 3X sama dengan 24 kan? Berarti X sama dengan 24 dibagi 3 gitu. 8. Gitu ya. Dapat X-nya sama dengan 8. Nah, X ini sama 8 nanti dimasukin ke persamaan awal si P. P ya. Nah, yuk. Jadinya kalau udah ke P di sini ya atas ya. P sama dengan tulis lagi 12X kuadrat min X pangkat 3. Ganti X-nya sama dengan 8. Jadinya 12 dikali 8 pangkat 2 minus 8 pangkat 3. Jadi 12, 8 pangkat 2, 8 kali 8, 64 ya. Minus 8 pangkat 3, berapa? 5, 1, 2 ya. Nah, sekarang kali 12 kali 64, berapa? 7, 6, 8 dikurangin 5, 1, 2. Berapa jadinya? 2, 5, 6. Nah, selesai. Jadi nilai tulisnya gimana? Jadi nilai max P adalah 256. Itu ya. Semoga paham.